tipikal mahasiswa saya rasa itu bisa diwakili dari usianya justru. Karena dari usia 20-an rata-rata ya seperti itulah. Bahkan dulu seusia mereka saya lebih nakal dari mereka. Kurang lebih seperti itu. Sejauh yang saya tahu, tipikal seperti itu memang butuh untuk dikendalikan. Dikendalikan itu berarti menurut saya bukan diarahkan. Kalau diarahkan itu dari belakang, diberi kepercayaan untuk melakukan hal-hal yang sudah merupakan kesepakatan. Sementara kalau dikendalikan itu menurut saya cenderung pada arah depan. Jadi saya berada di depan mereka, bukan di belakang mereka, so to speak. Itu yang membedakan saya dengan kebanyakan kolega yang lain yang memposisikan dirinya itu di belakang mahasiswa. Setiap mahasiswa itu memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa memperlakukan mereka semuanya dengan sama. Kemampuan mereka untuk memahami pun berbeda-beda, pace-nya juga berbeda-beda. Jadi kita harus bisa melihat satu persatu dari sekian banyak mahasiswa bimbingan kita harus bagaimana men-treatment mereka itu sesuai dengan kemampuannya mereka masing-masing. Secara teknis, pendekatan saya kepada mereka memang personal. Personal ini bukan umum yang dimaksud seperti personal. Tujuan saya sebetulnya bukan mengistimewakan satu dengan yang lain, justru bagaimana caranya saya bisa providing the best that I can do untuk mahasiswa, kurang lebih seperti itu. Kalau untuk mahasiswa, jadi gini, kita sebagai dosen pembimbing itu ada bukan sebagai musuhnya kalian. Kita ada itu untuk membimbing, untuk mengarahkan, untuk menunjukkan jalan supaya skripsi kalian itu bagus, skripsi kalian itu enak dibaca, skripsi kalian itu mudah dipahami. Jadi kita ada untuk membimbing kalian supaya skripsinya hasilnya lebih baik. Untuk semua mahasiswa bimbingan skripsi saya, sejak dari awal, pada saat mereka mengambil mata kuliah kolegium, saya mendistribusikan yang biasa saya sebut sebagai paperwork gitu. Paperworknya itu adalah sederhana, satu lembar saja. Isinya itu nama masing-masing mahasiswa, 4-5 orang ya, saya tulis semua dengan topik riset skripsi yang sudah definitif. Bahkan judulnya pun juga 90% judulnya seperti itu. Kemudian dengan alokasi waktu yang juga sudah saya buatkan untuk 2 semester ke depan terhitung dari hari itu, hari di mana kami semua dengan mahasiswa bertemu. Nah, step by step saya tunjukkan bahwa katakanlah target untuk semester ini adalah proposal skripsi, kemudian target untuk semester depannya adalah skripsi itu sendiri. Sering meluangkan waktu untuk mahasiswa yang menginginkan bimbingan atau konsultasi tidak di hari kerja, di hari weekend. Bahkan kadang saya juga melayani mahasiswa yang bimbingan di malam hari, di luar jam kerja. Itu akan saya lakukan, akan saya penuhi ketika mahasiswa juga memiliki komitmen untuk menyelesaikan skripsinya tepat waktu. Kenapa alasan saya memberikan bimbingan mau melayani mahasiswa di luar jam kerja itu, ketika saya melihat mahasiswa itu punya keinginan tinggi, dia ingin segera menyelesaikan, jadi waktu bagi saya sudah tidak jadi masalah selama mahasiswanya komitmen mau menyelesaikan tepat waktu sih. Kalau mahasiswanya suka ngilang-ngilang ya saya nggak mau melayani tepat waktu, melayani di luar jam kantor gitu. Nggak ada kata lain sih, do your best first. Jadi melakukan yang terbaik untuk dirimu sendiri. Nah, melakukan yang terbaik untuk dirimu sendiri itu ya berarti cepat lulus. Cepat lulusnya ini tanpa disadari oleh mahasiswa sebetulnya juga the best juga untuk our parents. Mengapa? Ya karena kalau cepat lulus, maka mahasiswa tidak perlu lagi memperpanjang masa studi. Tidak perlu pun memperpanjang masa studi berarti dalam tanda kutip orang tua tidak perlu bayar UKT lagi. Ada peluang untuk bisa bekerja lebih cepat.
Kemudian untuk jurusan itu juga baik untuk lembaga, karena dengan cepat lulus ini length of study yang akan tercatat dalam dokumen akreditasi itu juga bagus. Nah, memang saya mengerti bahwa mahasiswa punya keterbatasan untuk melakukan yang terbaik itu. Disitulah Mbak yang saya maksud. Peran dari dosen pembimbing itu sangat dibutuhkan, dan oleh karena itu saya sangat berharap posisi dosen pembimbing itu memang bukan di belakang, di depan. Untuk mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi atau yang baru memprogram skripsi di semester ini, saran saya yang pertama adalah pilih topik atau tema yang memang itu cocok dengan kalian, passionnya kalian ada di situ. Jadi ketika mengerjakan itu memang hal yang kalian sukai, jadi kalian senang ketika mengerjakan. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk manajemen waktu. Itu sangat penting, jadi biar kalian selesai tepat waktu, untuk manajemen waktunya harus dikuasai dengan baik. Yang ketiga, kalian harus rajin, harus aktif untuk melakukan bimbingan, konsultasi, dan kalau perlu misalkan dosennya memberikan referensi, memberikan rujukan, itu ditanya, dosennya punya nggak Pak bukunya, punya nggak Bu bukunya, atau saya minta linknya. Pasti dosen yang membimbing kalian akan memberikan, kalau kalian memang membutuhkan itu. Yang terakhir ini sebenarnya kalau menurut saya semacam gunung es ya, jadi hampir di setiap angkatan mahasiswa yang mengambil skripsi itu selalu saja saya temukan adanya kesalahan tulis yang tidak sesuai dengan ejaan baku, tidak sesuai dengan EYD dan lain sebagainya. Jadi untuk mahasiswa nanti silahkan setidaknya kalau menulis skripsi itu teksnya sudah menggunakan EYD, sudah menerapkan EYD, sudah memilih kata yang baik, sudah disusun sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baku dan benar. Jadi ketika melalui proses bimbingan atau konsultasi, dosennya tidak perlu ribet lagi nih baca teksnya kalian ada yang salah atau enggak, nulis miringnya benar atau tidak, seperti itu. Tanpa bermaksud menganggap saya orang yang hebat, yang satu-satunya mendapatkan kayak begitu. Ada 2 lukisan saya, gitu. Tentu saja lebih baik lukisannya daripada saya, aslinya lebih jelek. Ya, ada 2 lukisan wajah itu dibuat oleh mahasiswa skripsi saya sebagai hadiah, katanya. Belum pernah saya, ya intinya mereka berterima kasih, dan luar biasa cara mereka berterima kasih. Itu salah satu saja contoh yang lain banyak banget, sangat banyak banget. Bahkan biasanya orang tua mereka, khususnya ibu, karena bagaimanapun ibu sebagai seorang wanita itu cenderung lebih halus perasaannya, lebih ini. Itu saya bersahabat dengan para orang tua mereka seperti itu. Banyak juga mereka memberikan hadiah-hadiah yang sifatnya personal. Hadiah yang terindah yang pernah saya dapatkan itu sebetulnya bukan bentuk barang. Hadiah terindah itu adalah kalau sampai sekarang kami masih menjalin komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik di sini bukan hanya sekedar say hello, tetapi bahkan bila perlu bekerja sama juga. Hal yang paling membahagiakan bagi saya ketika melihat mahasiswa yang mengerjakan skripsi itu yang pertama, ketika mereka semangat, mereka proaktif, dan mereka selalu mengikuti bimbingan, mengikuti arahan, dan mengimplementasikan hasil bimbingannya terhadap skripsinya. Kemudian ketika mereka bisa lulus tepat waktu sesuai target, itu aja sih. Jadi nggak perlu sampai 2 semester mengerjakan skripsi gitu, tapi 1 semester saja sudah bisa diselesaikan dengan baik.